Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Umi. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Namun sebelum kita memulai observasi ini, saya sangat tertarik untuk mengamati proses coaching yang akan diusahakan hari ini. Sebelum kita mulai, bolehkah saya bertanya beberapa hal? Baik Ibu Umi, terima kasih juga karena Ibu Umi sudah mau mendengarkan pengalaman yang selama ini saya alami. Apa yang perlu saya jawab ya Ibu Umi ya? Ya, apa tujuan Luis dalam sesi coaching ini? Apa yang ingin dicapai oleh coaching setelah sesi coaching ini selesai? Baik Ibu Umi, mungkin tujuan utama saya adalah membantu coach untuk mencari solusi bagaimana siswa yang suka membuli dan memukul teman-temannya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Saya juga ingin coach bisa memperoleh ide untuk mengatasi masalah tersebut setelah sesi ini. Baik Luis, ada aspek khusus dalam proses coaching yang ingin Ibu tekankan atau yang ingin saya perhatikan secara khusus selama observasi, misalnya teknik pertanyaan tertentu, cara membangun hubungan, atau pengelolaan waktu. Oh iya Ibu, mungkin saya ingin memperhatikan bagaimana saya menggunakan pendekatan coaching dengan menggunakan alur cerita. Selain itu juga saya ingin Ibu melihat bagaimana saya bisa membangun hubungan kepercayaan dengan coach nantinya. Baik Luis, secara garis besar, bagaimana rencana Luis untuk menjalankan sesi coaching ini? Topik apa yang akan dibahas dan apa yang akan Luis harapkan terjadi selama sesi? Rencana saya adalah mulai dengan menetapkan tujuan bersama, setelah itu mengidentifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan membahas topik yaitu siswa yang suka membuli dan memukul teman-temannya. Yang terakhir kita akan merangkum sesi dan membuat rencana aksi. Apa yang Luis harapkan dari saya selama observasi ini? Apakah ada hal yang ingin Luis minta saya perhatikan atau akan saya catat selama proses coaching? Saya berharap Ibu bisa memberikan umpan balik yang jujur dan produktif setelah observasi ini. Selain itu juga saya ingin Ibu terbuka untuk memberikan pertanyaan atau diskusi selama proses coaching berlangsung. Baik Luis, terima kasih atas penjelasannya. Saya merasa lebih siap untuk mengamati sesi coaching ini. Saya akan memperhatikan aspek-aspek yang Ibu sebutkan dan berikan umpan balik yang konstruktif. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Ibu Ella. Terima kasih Ibu. Baik Ibu Ella, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, berarti Ini yang suasana sedikit galau. Oh, saya kira suasana dalam keadaan yang sangat bahagia. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Saya ingin kita berbicara tentang situasi yang sedang Ibu hadapi dengan siswa yang sering membuli dan memukul temannya. Bisa Anda ceritakan lebih detail tentang perilaku siswa tersebut? Baik Ibu Isni, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi memang saya memiliki masalah dengan salah satu murid saya. Kebetulan saya adalah wali kelasnya, dan anak ini di dalam kelas itu ribut dan suka membuli teman. Kemudian dia suka mengambil barang milik teman tanpa izin. Selain itu juga ringan sekali tangannya untuk memukul teman-temannya. Nah, dalam hal ini saya khawatir perilakunya ini terus berkembang, dan jujur Ibu, perilakunya ini membuat teman-temannya merasa takut dan merasa tidak nyaman di kelas. Oke, berarti saya mengerti betapa sulitnya situasi ini. Apalagi
menghadapi anak yang lagi pubertas ya. Selain perilaku yang Ibu sebutkan, apakah ada hal lain yang perlu dihadapi mengenai siswa ini? Misalnya, apakah ada perubahan perilaku dalam beberapa waktu terakhir, atau apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilaku ini? Baik Ibu, sejujurnya akhir-akhir ini saya tidak melihat adanya perubahan perilaku yang signifikan pada diri anak ini. Dia memang anak yang cukup tertutup Ibu, dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Selain interaksinya itu dilakukan ketika dia membuli temannya tersebut. Saya sudah pernah mencoba berbicara dengannya secara pribadi, namun dia terlihat tidak peduli dan malah bersikap seperti menentang. Oke, terima kasih Ibu atas informasinya. Berarti sekarang kita mencoba menganalisis ya lebih dalam apa yang menurut Anda menjadi penyebab utama perilaku bullying ini. Apakah ada kemungkinan adanya masalah di rumah atau di lingkungan sekitarnya? Ya, benar sekali Ibu. Jadi saya pernah mendengar dari beberapa orang siswa lain bahwa dia sering bertengkar dengan orang tuanya di rumah. Kemudian mungkin saja hal ini berdampak pada perilakunya di sekolah. Selain itu, dia juga terlihat kurang memiliki teman dekat, sehingga mungkin dia mencari perhatian dengan cara yang negatif. Oh, berarti kemungkinan yang perlu kita pertimbangkan. Selain itu ada faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi seperti masalah belajar atau kesulitan dalam bersosialisasi atau bahkan pengaruh dari media atau teman sebaya. Sekarang mari kita bahas langkah-langkah apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Ya, jadi saya sudah pernah berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut dan juga mencoba menerapkan hukuman. Barangkali dia akan jerah melakukan hal negatif. Kemudian, namun sejauh ini upaya itu belum membuahkan hasil yang signifikan. Oh, berarti akar masalahnya adalah langkah pertama yang sangat penting. Apakah Ibu sudah pernah berbicara dengan orang tua anak tersebut? Oh ya, dalam hal ini saya belum melibatkan orang tuanya Ibu. Ya, saya belum melakukan komunikasi secara intensif dengan orang tuanya. Berarti kalau begitu Ibu mencoba untuk melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Mungkin akan banyak informasi yang Ibu dapatkan dari orang tuanya sehingga Ibu bisa mengambil langkah penanganan yang efektif. Bagaimana menurut Ibu? Iya, benar sekali Ibu. Kenapa saya tidak terpikirkan ke situ ya? Selama ini saya mencoba untuk menangani siswa ini secara sendiri. Sekarang saya akan mencoba untuk melibatkan orang tuanya dalam mendiskusikan permasalahan siswa tersebut. Baik, kalau begitu terus Ibu mungkin ada selain menghubungi orang tua, adakah yang bisa membantu Ibu untuk menangani hal ini? Oh ya, saya mungkin akan bekerja sama lebih lanjut dengan pihak BK. Ya, dalam hal ini sebagai konselor sekolah dan juga dengan pihak kesiswaan. Oke, saya sepakat Ibu. Selain itu, penting juga untuk kita memberikan dukungan emosional kepada siswa yang menjadi korban bullying. Kita bisa membantu mereka untuk merasa lebih aman dan percaya diri dengan cara menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan saling mendukung. Benar sekali Ibu. Jadi benar anak-anak yang menjadi korban bullying juga perlu mendapatkan dukungan dan perhatian. Saya akan lebih memperhatikan hal ini lagi. Baik, ingatlah bahwa mengatasi masalah bullying membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Kita perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, konselor sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang terbaik. Saya doakan semoga hal-hal baik ini bisa Ibu Elo jalankan dengan sebaik mungkin. Baik Ibu Ismi, terima kasih banyak atas sarannya. Saya akan mencoba berbicara dengan orang tua murid tersebut dan juga akan mencoba mencari bantuan dari pihak konselor sekolah dan juga dari pihak kesiswaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Umi. Apa kabar Ibu Ismi? Alhamdulillah baik Ibu. Terima
Baik Ibu, menurut saya secara keseluruhan sesi berjalan cukup baik. Namun saya masih merasa bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas masalahnya. Saya masih merasa kurang dalam memberikan pertanyaan yang lebih mendalam. Baiklah Bu Ismi, terima kasih atas penilaian yang jujur. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan masih terlalu umum dan belum cukup menggali akar masalah yang dihadapi oleh coaching. Baiklah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Saya mengamati tadi pada saat Bu Ismi melakukan refleksi kepada coaching, Ibu menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami dan memberikan contoh-contoh yang relevan. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk sebenarnya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Terima kasih Ibu, saya senang mendengarnya. Saya memang berusaha untuk membuat coaching merasa nyaman dan memahami apa yang sedang kita diskusikan. Ya, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi, saat Bu Ismi memberikan umpan balik, saya mengamati Ibu lebih banyak fokus pada apa yang sudah dilakukan, pada area yang perlu diperbaiki. Itu memang penting. Sebetulnya kalau lebih ke standar, kita perlu memberikan keseimbangan antara umpan balik positif dan konstruktif. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Saya setuju sekali Ibu Umi, saya memang perlu lebih memperhatikan keseimbangan dalam memperbaiki umpan balik. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bu Ismi lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bu Ismi? Saya akan mencoba untuk lebih banyak bertanya yang bersifat menggali dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik, baik yang positif maupun yang konstruktif. Mungkin saya bisa mencoba membuat daftar pertanyaan yang lebih terstruktur sebelum melakukan sesi coaching. Ya, itu ide yang bagus Bu Is. Ibu bisa juga meminta rekan sejawat untuk memberikan masukan atau melakukan role play untuk berlatih. Nah, hasil pengamatan kita tadi akan saya catat dalam form supervisi akademik. Nantinya form ini akan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan diri untuk istri bertanya. Terima kasih Ibu Umi, terima kasih banyak atas masukannya. Saya merasa banyak belajar dari sesi supervisi. Sama-sama Bu Is, saya berharap Bu Is bisa terus berkembang dan menjadi coach yang semakin kompeten. Baik Ibu, Assalamualaikum.